Dan itu kuat banget loh, kayak nari gini-gini gitu-gitu, terus gue pegangin. Sinden kali begini. Karena orang udah banyak di situ, pernah ketemu penjual bakso nggak punya kepala. Hi, welcome to Potwish Podcast. Wish you all the best. Kita akan ngebahas tentang sesuai settingan-settingan yang ada di belakang kita ini. Betul. Ya, biar orang rumah tahu seperti apakah konten kita pada hari ini dan pada malam hari ini. Dan kita bertiga di sini menjadi host dulu. Ya, biasanya kita kan konten komedi ya. Oh betul. Jadi kali ini kita disuruh membuat podcast yang agak-agak menyeramkan kali ya. Berbau-bau darah. Darah apa? Hei. Semenjak pas gue tinggal di Jakarta dan gue tinggalnya di daerah Depok, dan lu tahu kan di daerah Depok agak-agak sawangan-sawangan sana itu Oh ya. iya. Itu agak-agak horor ya. Pertama kali gue tinggal di situ, pengalaman gue pas gue tinggal di situ, dulu gue ngikut figuran-figuran dan gue selalu kan pulang malam tuh. Ya kan? Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam kayak Bang Toib. Kayak lonte ya, Bang. Ya kayak Bang Toib. Ya kan? Tapi ini benar-benar real. Ini nyata ya. Ini nyata. Jadi gue selalu pulang itu jam 2 malam. Gue tuh pulang jam 2 malam setiap kali syuting, dan orang-orang sekitar itu selalu bilang ke gue sama ibu kontrakan gue juga kan, emang lu berani lewat situ? Ya gue bilang gue berani ya kan. Emang nggak pernah terjadi apa-apa menurut Dan gue. gak ada pikiran apapun juga ya. Dan nggak pernah berpikiran gimana ya kan. Oke lah, singkat cerita, banyaklah warga yang ngasih tahu. Dia bilang, udah lalu kalau pulang syuting mending lu nginep ya kan, karena di situ kan memang terlalu horor kalau lewat di di jalan itu kan. Setelah maghrib itu emang orang udah nggak pernah lewat karena banyak hal-hal yang goib. Tapi ceritanya dari warga-warga situ apa? Jadi ceritanya di situ banyak pernah lihat kayak gondoruo, terus orang mandi di kali. Itu orang mandi di kali itu orang apa? Enggak, bukan. Ya masa orang mau mandi tengah malam jam 2 malam? Berarti hantu. Pokoknya ya itulah ya, antera alias hantu ya. Nah terus udahlah, oke, yang namanya orang nggak percaya, kayak gue nggak percaya. Akhirnya pas malam Jumat gue pulang syuting, terus ya gue mencerna dong omongan orang itu kan, orang-orang benar nggak ya pulang nggak ya apa minat gue gitu kan. Tapi rumah teman gue tuh di atas dan kontrakan gue tuh di bawah, ngelewatin pancuran itu ya kan. Ya sudahlah, kata teman gue, udahlah nginap aja, sekarang kan udah jam 2 malam, mending lu nginep gitu kan. Terus udahlah, mending gue pulang aja deh gitu, malas kan. Akhirnya gue jalan tuh, takut. Nah di lapangan itu ya udahlah, gue sepanjang jalan itu gue berdoa ya kan, ya entah apalah itu kan. Pokoknya gue lewat lah di situ ya kan. Saking bener-bener sudah mendengarkan cerita itu, yang tadinya gue nggak takut, akhirnya gue takut ya kan. Akhirnya gue merinding tuh ya kan. Gue lewat lah di situ. Pas lewat situ ada pos ronda. Tapi keadaan jalanan sepi apa? Sepi, nggak ada orang, benar-benar di situ nggak ada lampu, sepi. Pokoknya benar-benar emang horor sih, benar horor. Tapi emang kalau daerah-daerah sana emang agak mengerikan. Iya benar. Dan itu penerangannya tuh cuma dari langit doang ya kan, kayak langit bulan lah gitu. Tapi nggak terlalu terang-terang banget kan, udah malam kan. Lewatlah gue di situ kan, lewat lapangan, terus ada pos ronda nih. Udah pos ronda, tiba-tiba pos ronda itu kan goyang kan. Goyang. Bener, itu goyang itu. Itu bukan syaitan kali orang. Enggak, makanya Iya, bukan. orang lagi main kali. Bukan jam 2 malam, Bu. Jam 2 malam. Mana ada orang main. Makanya pikiran gue tadinya, gue bilang, gue dikerjain kali nih, ada orang main kali situ kan. Akhirnya gue nunduk tuh. Gue nunduk kan. Nah, pos roda itu kan tinggi kan. Gue nunduk, kok nggak ada orang ya kan. Tiba-tiba digoyang lagi. Jangan digoyang ya. Terus gue berdiri, gue pelototin, apakah ini nyata apa halusinasi. Pas gue nunduk, lu tahu itu pos ronda itu roboh di depan mata gue, roboh seroboh-robohnya. Akhirnya gue kabur dong. Ya gue roboh bener-bener bluk, hancur bluk gitu di depan gue kan. Akhirnya gue lari dong, gue pulang kan, gue ketok tuh kakak gue gini, terus kan, lu kenapa ngos-ngosan ya kan. Akhirnya gue dikasih minum ini, gue cerita lagi nih. Pas besoknya gue cerita tuh sama warga-warga situ kan, sama ini, semalam gue lihat tuh kayak pos ronda roboh nih. Akhirnya gue pengen meyakinkan diri gue untuk tahu tuh pos ronda ya kan. Gue ke lapangan lah siang itu, dan kalian tahu
pos ronda itu nggak roboh. Berarti lo halusinasi, bencong. Nah justru itu kan gue bilang kan gue nggak percaya dong ya, makanya tuh apapun itu harus ya, namanya kan di dunia ini kan ada dunia nyata sama dunia goib. Nah biasanya kalau kita nggak percaya hal-hal seperti itu, kadang-kadang kita kan selalu ditunjukin nih biar lu percaya nih sama gue. Betul. Jadi kayak ya udah, yang tadi malam gue ngeliat pos ronda roboh itu mungkin kayak memang pos ronda itu nggak roboh, tapi dibikin penglihatannya ya, seperti itu. halusinasi nih. Oke. ada gue nih, jadi lu percaya nih ya kan, sampai merinding nih gue nih menceritakan ini benar-benar real. Akhirnya gue di situ nggak pernah lagi lewat jalan itu lagi malam. Tapi kalau untuk ketemu sosoknya lo belum pernah, cuman oke. ditunjukin kayak ini loh. Mungkin kalau kedua kalinya gue nggak percaya, mungkin gue nggak percaya, mungkin Kasih apalah. Nah gue dikasih lihat nih gitu, karena orang udah banyak di situ pernah ketemu penjual bakso nggak punya kepala. Itu juga gue pernah tuh kayak gitu. Nah Jadi tuh kan gue kalau ngomongin soal orang yang nggak punya pala ya, kalau gue itu kan sekarang kosan gue tuh pindah ya di daerah-daerah Condet gitu kan. iya. Nah gue tuh kalau tiap malam mau beli nasi uduk karena lapar ya Wak, jam 12 jam 11-an gitu. Nah nasi uduknya itu tuh dia ada kayak kalau mau ke sana itu treknya ngelewatin jembatan yang tinggi banget gitu kan. Nah di bawahnya itu ada sungai Wak. Gue emang udah feeling di situ tuh kayak nggak enak gitu kan. Cuman awal-awalnya gue biasa ngelewatin di situ. Nah pas di malam jam, emang orang gila aja sih nih ya, keluar tengah malam gitu tuh. Yang jalannya emang udah ya pasti sepi gitu Nah, kan. sebenarnya gue pertanyaan kita ya, lu kan cewek nih, keluar sendiri malam, lu mau ngapain? Gue mau beli nasi uduk. Oh, beli nasi uduk. Sama. Aku pikir lu mau mangkal. Cuman nggak tahu kenapa pas gue udah biasa lewat situ, pas kedua kalinya itu gue pertama kali diliatinnya di bawah yang sungainya. Gue ngeliat sosok ya, ini sosok. Makanya kenapa gue sebenarnya agak takut gitu ya kalau ngelewatin situ. Gue emang tipikal orang yang bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Cuman ini ya nggak bakal bisa gue lupain lah gitu ya kalau lewat situ. Awal-awalnya yang di bawahnya doang itu, jadi kayak ada potongan-potongan ini loh, potongan-potongan badan. Mungkin di situ dulunya buat dimutilasi. buat pembuangan gitu loh Wak, kayaknya yang gue lihat sih kayak gitu. Karena di situ sungainya tuh kayak kalau gue lihat di malam hari itu kan gelap, dan di situ posisinya kayak banyak darah. Jadi kayak air sungainya ini darah, tapi terus ada potongannya itu. Nah awalnya cuma cukup di situ doang. Nah abis pas gue udah selesai di situ, besokannya gue berapa harinya lagi pengen beli lagi nasi uduk atau gue ke pasar gitu kan, pasti which is lewatin itu juga. Jadi kan itu tinggi ya, ada tinggi gitu untuk nanjaknya itu. Nah di situnya itu ada setengah manusia, tapi gue nggak tahu ya palanya ini pala manusia atau enggak, tapi dia nggak punya pala, dia ditenteng gitu loh palanya loh. Nah kayak ini ya, kayak jeruk purut itu, apa yang kisah jeruk purut itu yang di kepalanya. Iya di bawah-bawah. Nah. Tapi dia stay di situ, Wah. Dia stay di situ. Jadi kayak penjaga. Anjing. Kan ini lagi. Iya, lagi anjing. orang lagi mendengarkan ini, mang setan ya. Jadi tuh sampai kaget loh. dia nggak kemana-mana, dia stay di situ. Jadi kayak orang yang bisa lihat mungkin. Ya gue kaget dong. Makanya kalau misalkan gue lewat situ, gue selalu nunduk karena memang dia tuh beneran kayak giniin gitu tuh. Dengan kepala nggak ada, tapi dia berdirinya megang kepala, dan kepalanya tuh gue nggak tahu kepala apa. Kupingnya tuh agak panjang, tapi mukanya tuh gue nggak tahu muka apa. Kesimpan kali ya. Iya gue nggak tahu ya. Cuman badannya badan manusia Wak. Nah makanya kenapa tadi lo bilang kepalanya buntu segala, karena itu pun juga pernah gue lihat. Iya. Dan gue itu baru pertama kali ngelihat setan yang bener-bener nggak nunjukin kepala. Biasanya gue lihat itu ya udah kayak ya kuntilanak, pocong segala macam, paling kayak gitu-gitu doang kan. Sombong amat. Sil, gue mau nanya, kan lu ini kan bisa ngelihat lah ya. Itu kapan sih pertama kali lu bisa ngelihat itu, terus reaksi lu kayak gimana, lu ternyata bisa
ngelihat Oh, makhluk seperti itu. kalau bisa ngeliat kayak gitu tuh gue keturunan sih, Nda. Gue keturunan dari bokap. Jadi bokap nurunin itu ke semua keluarga, kayak kakak gue 2, ke gue juga ya, jadi keturunan lah. Terus kalau untuk pertama kali gue ngeliat itu tuh sebenarnya gue SD kelas 3-an. Gue sempet sometimes di sekolahan gue tuh kan ada apa namanya SD ya. Jadi kamar mandinya itu kan agak kotor lah ya. Nah, di situ tuh gue pas keluar toilet kayak ada yang mainin keran. Ntar gue matiin, ada lagi. Nah, tiba-tiba gue pas udah matiin, gue kan keluar kamar mandi tuh. Nah, pas gue balik badan, itu tuh ada anak kecil. Jadi kayak gue kaget awalnya, ini apaan? Dan gue mikirnya itu anak kecil yang sama di satu sekolahan itu. Jadi gue ajak ngobrol kayak, jangan nakal, ini segala macam gitu kan. Cuman dianya diem aja, cuman kayak diam dingin itu gitu. Makanya pas gue omongin kayak gitu tapi dia diem aja, ya gue tinggal dong, namanya masih anak kecil gitu kan. Nah cuman selang berapa harinya nanti kalau misalkan gue upacara ada pohon besar, gue ngeliat lagi di bawah pohon itu kayak ada baju putih gitu. Jadi kayak gue, ini tuh apa ya. Nah pas ada hari dimana gue ngomong sama bokap, pas bokap gue masih ada tuh kayak, Pak, Dede ngelihat kayak gini tahu. Oh ya udah, berarti kamu bisa ngelihat, nggak apa-apa, nggak usah takut. Sebenarnya gue ada rasa takut di situ karena kan awalnya untung wujudnya yang bagus-bagus ya, nggak yang berdarah-darah atau apa kayak gimana gitu, nggak lebay itu nggak. Cuman ya namanya gue di situ masih kelas 3 SD, jadi gue kayak yang tapi itu apa, nanti ganggu nggak, nanti ade bakal kesurupan nggak atau kayak gimana gitu tuh. Enggak, yang penting kamu bisa jaganya. Terus kata bokap gue, yang penting kamu nggak mulai duluan gitu. Orang-orang yang kayak malu-malu kayak gitu tuh kalau nampakin berarti punya ada yang mau disampaikan atau minta tolong lah atau sebagainya gitu. Jadi gue kayak membiasakan diri dari kelas 3 SD itu sampai sekarang. Cuman dari SD itu sampai detik ini gue nggak pernah melihat sosok-sosok yang berlebihan kayak yang gue ceritain tadi. Makanya pas gue pindah ke daerah kosan gue yang sekarang, terus gue ngeliat yang kayak tadi itu, gue kayak kok ada ya. Gue kira tuh cuman sebatas udahlah ya, ini yang dulu loh gitu. wah enggak, cuman sebatas kayak leluconan orang kayak ada kepala buntung tuh gitu loh, cuman sebatas cerita aja. Taunya gue ngeliat. Nah terus kan udah kita menceritakan pengalaman kita berdua nih. Ya sekarang lu nih, Lo ada gak yang kayak gitu? Kalau gue tuh kan emang sebenarnya nggak bisa ngelihat hal seperti itu ya. Tapi pernah sekali kayak ditunjukin gitu. Pernah kayak gue tuh kan dulu tuh kayak rada iseng gitu sama abang sepupu ya. Jadi rumah nenek gue itu ada jadi pintu kamar mandinya tuh nggak nyampe ke kaki gitu loh. Jadi setengah. iya, kayak setengah gitu. Jadi kalau kita gini juga kelihatan Kelihatan. gitu kan. Nah itu maghrib gue iseng matiin lampu lah tuh, gue mainin lampu. Terus sampai kan abang gue kayak jangan dimatiin Renda, jangan ini. Dia tahu gue. Terus habis itu gue matiin, terus gue hidupin lagi, gue matiin, gue hidupin lagi, gitu-gitu aja kan. Sampai dia kesel, jangan kayak gitu katanya. Terus gue bilang bukan gue gituin kan. Abis itu gue mandi di situ. Pas gue mandi, dimati hidupin, otomatis gue mikir abang gue balas dendam dong sama gue Iya, kan. benar-benar. Terus gue marah-marah lah tuh, jangan dimati-matiin, gue bilang. Terus habis itu diem aja, tetep kayak gitu kan. Gue liat dulu tuh di bawah-bawah itu kan, nggak kelihatan memang, cuman gue gini-gini aja ngintip-ngintip kan. Terus habis itu gue mandi lagi, dihidupin matiin lagi. Kesel gue kan, gue marah-marah aja di kamar mandi. Gue intip lagi, sama-sama ngintip. Itunya apa? Jadi dia itu kayak apa namanya, tangannya. Aduh, apaan sih itu? Iya. Itu apa? Nggak tahu. Udah terus deh. Apa? Gue nggak tahu itu apaan ya. Ih, Tadi sumpah, apa sih? itu apaan sih tadi?
Nggak Itu tahu apa ah. sih tadi? Nggak lucu. Udah terus ah. Ya kan lagi orang kita Geseran bercerita dikit, begini nggak ada geseran. baca-baca dulu. Iya, geser. Harusnya kita baca-bacaan dulu nggak sih Al-Fatihah? Si Renda suaranya kenceng banget, gue orang gue lagi serius gitu kayak ngebayang kayak tiba-tiba ada yang bunyi aja. Supaya bunyi apaan? Supaya ntar kita lihat di kamera lah apa deh. Terus rambutnya itu panjang kan? Heeh. Nutupin muka. Enggak, dia kan kayak gini. Jadi rambutnya Iya, nutupin muka nggak sih? Nutupin muka, mukanya tuh kayak ininya merah. Ininya merah, pokoknya ini nih kayak hitam aja. Ya Hitam aja. gosong tuh kebakar tuh Wak, kayaknya tuh hantunya. Cewek apa cowok? Cewek dong, Cong. Kan rambutnya panjang tuh. Ya kan ada juga mungkin Cowok hantunya berondong yang ya, maksudnya cowok yang gondrong. gondrong karena udah lama kali ya. Kepotong rambut. Heeh. Terus. Terus tangan jari-jarinya tuh kayak gini nih, Heeh. ke sini kan gini. Udah gue teriak terus habis itu abang gue langsung ke tempat gue kan, kenapa enggak gue bilang besoknya gue demam. Lo nggak nanya ke abang lo kalau tadi matiin lampu nggak gitu? Besoknya baru gue tanyain, kan gue masih gemetar kan, gue masih takut lah nanya-nanya gitu, takutnya kayak enggak, gue nggak matiin malah tambah ini kan. Iya, Malah benar. takut gue. Udah besoknya baru gue ceritain, gue tuh ngeliat ini segala macem. Lu mati lampu? Enggak ada mati. Makanya katanya maghrib jangan iseng. Tapi iya tahu kalau maghrib tuh kita nggak Iya. boleh karena dari zaman dulu pun lulur kan gitu ya, Emang pamali gitu emang kalau nggak boleh- bahasanya. nggak boleh tidur gitu kalau maghrib. Kayak nggak boleh tidur, nggak boleh keluar maghrib Iya. gitu tuh. Ntar cilik setan ya gue. Nah terus setelah kita mendengarkan cerita kita ya, pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasain kayak kesurupan, tau nggak sih kesurupan? Ya kayak gitu? gue tadi Nah, ya iya, kan, kalau gue kan zaman SMP karena anak kecil itu pengen berinteraksi sama gue, jadi gue dimasukin kesurupan segala macam kayak gitu tuh. Kalau lu pernah nggak? Gue kan nggak pernah kesurupan ya, nggak pernah. Cuman Tapi pernah nggak ngelihat temen lu kesurupan? pernah dan itu jadi pertanyaan banget buat gue. Orang kesurupan itu yang lo rasain itu apa? Apa sih? nah tapi kalau menurut gue ya, karena dulu nih gue ya, dulu tuh gue waktu sekolah gue tuh sering banget kesurupan. Gue berdua tuh sama kakak gue yang cewek, gue sering banget kesurupan. Dan itu first time gue kesurupan itu gue nggak ngerti kan, maksudnya kayak orang kesurupan tuh kayak kayak bagaimana kan, maksudnya kayak tiba-tiba gitu, tau nggak sih? Gue tiba-tiba gue kan gue tidur tuh sama bokap gue almarhum, gue tidur nih, terus tiba-tiba kayak kebangun sendiri nggak sih kalau kita tidur, tiba-tiba gue kayak kebangun gitu. Nah terus gue ke dapur tuh ambil minum, kayak kok perasaan gue kayak nggak enak gitu, kayak udahlah, cuma namanya Cuma masih perasaan doang. iya maksudnya gitu kan, ya namanya kita juga masih sekolah kan, nggak ngerti kayak apalagi kan biasanya nih yang kebanyakan kesurupan itu biasanya ke cewek kan. Iya benar. Nah terus gue nggak ngerti, tiba-tiba gue ke kamar lah, gue tidur lagi kan, terus tiba-tiba kayak gue keringat dingin, terus kayak gue bangun, terus gue tidur lagi, gue nggak bisa tidur kan, terus akhirnya bokap gue nanya gini, lu kenapa sih? Gue bilang nggak tahu, kayak perasaan gue tuh kayak, tau nggak sih kayak ganjel iya kayak gitu ngeganjel, ya, terus iya, kayak iya, bilang kayak mau pingsan enggak, terus kayak mau ini, jadi kayak tau nggak sih kayak serba salah, kayak nggak enak gitu, kayak gimana? Uring-uringan. Iya uring-uringan, iya kayak iya, terus iya, gue ke dapur ambil minum, gue minum, gue ke kamar, ya kayak gitu kan. Nah tiba-tiba udah gitu aja, tiba-tiba gue kayak Gak sadar. iya nggak sadar, gue kayak kesurupan gitu. Lu tau nggak sih dulu kan di kampung gue pakai kasurnya itu kayak kasur kapuk, tau nggak sih? Iya benar-benar. Iya kan? Akhirnya gue kesurupan lah ceritanya itu, yang habis dari situ gue dibilang sadar, tapi gue ngelihat orang, tapi kayak yang gue bergerak itu kayak ada yang menggerakkan gitu kan. Berarti setengah sadar dong ya. Nah ya terus ngelihat orang, tapi gue setengah sadar kayak kok gue kayak gini kan. Jadi di rumah gue tuh tiba-tiba banyak aja tetangga gue. Nah itu kasur kapuk yang tadinya rapi, itu kasur gue robek karena kaki gue tuh masuk ke kasur, jadi gue acak-acak tuh kasur. Akhirnya ya udah, nah akhirnya tiap hari tuh, jadi kalau ada yang jahatin rumah gue, tiba-tiba gue kesurupan. Sama kakak gue kalau ada yang nggak bener gitu, kayak keluarga gue diganggu ini, tiba-tiba kesurupan, ada yang ngasih tahu gitu. Oh iya. Ya kayak gini, ada yang nanam tuh depan rumah, ada yang kayak gini, kayak gitu-gitu. Emang kita tuh kadang ada yang sensitif sama enggak. Iya. Kalau sensitif itu ya kalau misalkan ada
kiriman atau apa dari luar Dikasih untuk tahu keluarga gitu. kita, pasti ada orangnya yang dikasih tahu yang sensitif ini. Yang biasanya kayak ngelindungin Ngelindungi, kita. Biasanya kayak kakek atau nenek kita yang leluhur lah yang istilahnya yang gitu. ngejagain, yang ngelingkarin gitu kan. Jadi gini, ini ada yang mau jahatin nih, jadi kita dimasukin, kita ngasih tahu nih ada Kadang-kadang bisa Ya. dari mimpi, kadang-kadang bisa dimasukin kayak gitu. Kalau untuk kata lu rasa kesurupan itu Iya. rasanya kayak gimana, sebenarnya nggak ada rasa ndak, karena kalau orang kesurupan itu kita nggak tahu apa-apa. Nggak Kalau Paloma kan tadi bilangnya gue tahu, gue kayak gue lihat tapi gue nggak tahu nih siapa yang gerakin gitu Iya. kan. Berarti kan itu dia secara nggak langsung sadar. Nah kalau misalkan gue itu benar-benar nggak sadar, jadi gue cuma tiba-tiba bangunnya tuh ya udah Ya, kayak kok gue gua di kenapa ruang UKS gitu. gitu. Nah paling nanti kayak guru BK-nya gue aja yang kamu kenapa? Emang saya kenapa bu? Iya tadi kamu kayak gini. Nah baru gue flashback kayak oh iya tadi gue kayak giniin, gue tadi diikutin sama ini. Cuman gue Iya. nggak cerita sama guru BK-nya itu. Kalau untuk rasa sebenarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang setengah sadar, Iya. ada yang nggak sadar sama sekali gitu loh. Cuman kalau lu nggak pernah ya, nggak pernah Gua nggak kesurupan. pernah, cuman kayak ngeliat temen gue aja. Jadi Kayak percaya gua nggak sih? Ini bener nggak sih kayak nah gitu? gue tuh iya sempet kayak ini beneran gak sih, tapi bener kayak di kampus gue tuh kan di bawah kayak temen gue tuh abis pipis kan, tapi nggak disiram, pipis nama cowok ya, pipis sembarangan gitu, tapi karena mungkin dia nggak bisa masukin temen gue yang cowok, masuknya ke yang cewek. Dan itu kuat banget loh, kayak nari gini-gini gitu-gitu, terus gue pegang Sinden kali begini. Aduh anjing jangan bercanda. Jangan bercanda, ini gue lagi serius nih. Kita lagi Kan ini gue jantungan, ntar kalau gue tadi udah dua kali. Tadi ini satu ini nggak bercanda loh ini. Satu nggak bercanda nih, jangan bercanda. makanya jangan bercanda-bercanda. Ntar Lu nanti kalau orang misalkan tanya. bercanda-bercanda, lu yang diiniin, biarin aja lu ya. Gue tandain lu, biarin lu. Sama Lu kayak banget lu. gua isengin. Setan. Oke, lanjut sampai mana sih tadi itu? Iya itu Heeh. kayak nari gitu kan, dipegangin tapi kuat banget narinya tuh, kayak gak bisa dipegangin. Itu lu daerah mana emang? Jakarta, Oh udah di Jakarta. di Jakarta Oh, gua tuh. terus Kayak gitu aja sih. sinden kali wah. Iya, begitu. nah makanya gue tuh semenjak pas udah pindah ke Jakarta, maksudnya mungkin gimana sih orang kalau mungkin kita keseringan kesurupan di daerah, jadi kayak hantunya tuh gimana sih orang udah nggak bisa nyebrang kalau sama aja kalau kalau kita diguna-gunain orang, kita diguna-gunain di sini, tapi kalau kita udah nyebrang laut itu guna-gunanya tuh nggak ikut. Itu benar. Iya emang, Iya, emang itu bener kan? benar, itu Gas- benar. Nah sama itu Itu waktunya benar. gini, pas gue masih sekolah gue sering kesurupan. Nah setelah itu gue tiap hari, lu bayangin aja tiap hari apa aja gitu gue berdua tuh ganti-gantian sama kakak gue, karena setelah gue pindah ke Jakarta udah mulai di situ kayak udah mulai kayak udah nggak pernah kesurupan. Sekali doang tuh pas gue pindah ke Jakarta, gue diajakin ke kakak gue ya di mana gitu, nginap di mana gitu. Nah di situ baru sekali gue kesurupan doang. Nah di situ yang itu gue nggak sadar, tiba-tiba ya udah kayak kuntilanak aja, udah tiba-tiba gue kok banyak orang, pas gue sadar Pas kok kesini banyak kesini orang. lu nggak pernah kesurupan lagi ya, Udah Wak, nggak ya? udah. Iya soalnya kan lu auranya udah aura setan Iya, takut ya mungkin kan. begitu kali ya. Gue juga pernah gue nih kisah-kisah lagi ya, kayak gue pernah tuh ya kan abis dari warung, jadi ceritanya juga rada-rada sore senja gitulah. Dari warung Ini orang sore-sore keluar mulu, bandel ego perempuan. Makanya lalu perempuan jam 2 Lah iya lagi. iya. terus habis itu kan gue kayak senja-senja gitu pergilah beli sampo. Nah gue rencana mau mandi kan, terus habis itu nyampe rumah gue capek, kayak pengen rebahan bentar karena main HP sambil rebahan gitu. Tiba-tiba Lu jangan. Enggak, ininya jatuh. Lu makanya jangan disenderin. oh tapi supaya ini kan udah di ituin tadi, Udah dipakuin loh. Iya, aduh. Kita akhiri aja nggak ini sebenarnya? Aduh, jangan heboh sendiri dong. Lagian- Kan gue jantungan bego. Renda udah 2 kali nih. Yang tadi tuh ini yang beneran loh, tadi ini yang bunyi itu beneran. Kalau yang tadi ini kerjaan nih si setan ini nih. ini gara-gara ada iseng sih, mas banget Iya. gua kalau Makanya gini. jangan cerita-cerita hantu. Oke, ini yang terakhir di Renda nih apa yang nah, oke. Terus kan gue kan sambil rebahan main HP, Heeh. tiba-tiba kaki gue gitu.
abis itu gue sadar. Enggak itu maksudnya Mau ngapain maksudnya, begitu tuh, maksudnya gimana nih Renda? Maksudnya gue begini terus begini tuh mau ngapain? Ya kan gue bilang abis itu gue sadar. Sadarnya kenapa lo ternyata ngompol gitu anjing. Mimpi gue. Oh mimpi gue. Kayaknya dia mimpinya di orang deh emang Ini beda, ini beda server ya? Ini beda nih ceritanya. Ini Itu jangan Aduh, anjing gua lah ini nggak orang. ngerti lah. Enggak, Lagi tapi deh. sumpah ini demi apapun tadi itu bunyi apa sih? Enggak, gue Asli. nggak ngerti. Kalau yang ini tadi memang kesenderan sama Renda nih. Kalau yang tadi itu benar-benar itu real ya, gue nggak tahu. Aduh, nggak tahu lah. Itu apa sih tadi? Oke guys, seperti itu. Udah taruh di sini aja dulu ah. Seperti itu cerita kita untuk hari ini ya, pengalaman kita untuk hari ini. Jadi buat kalian yang pengen berbagi cerita, Ya, kalau- berbagi cerita kalian bisa komen ya Betul. di Kalau misalkan kalian ada cerita horor yang menurut kalian nggak bisa dilupain, komen. bisa ceritakan, nanti kita akan ngebahas di Iya, sini. betul. Iya, Ntar benar. kita bakal bahasin ya. Bahas di sini Ya di sini lah, masa di rumah lo. Ya di sini. Dan bisa juga nanti suatu saat kita akan memanggil bintang tamu mungkin ya. Seru nggak sih? Seru banget. Jadi kayak kita Seru bintang banget. tamu itu kita akan tanya. Jadi pengalaman dia tentang horor, ya Iya, kan? bisa horor, bisa yang lain. Iya. Ataukah penonton yang ada di rumah yang sekiranya yang dekat-dekat dari sini yang mau datang jadi bintang tamu mungkin boleh juga kali ya. Boleh nggak sih? Dipersilakan Boleh. aja ya, tapi nggak mau bayar saya. Yang Datang aja. pastinya kalian itu Oke. kalau udah nonton jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Subscribe dan share juga yang terutama itu ya itulah. Oke, dan jangan lupa kalian juga follow akun Instagramnya Wish You All The Best. Terus dengan TikToknya Wish you all the best. Wish You All The Best. Wish You All The Best. T-nya double Atau kalau bisa yang kalian TikTok. lihat aja tuh yang di atas ini nih. Oke, nanti Iya, pokoknya benar. ada ditulis di sini. Pokoknya Di atas, di bawah. sampai jumpa di konten-konten berikutnya di cerita horor.